Kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. Kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Astagfirullahaladzim. Apa? Kalian mau ngapain dengan kedua foto ini? Mau mencari kesalahannya? Mau mengatakan bahwa foto ini rekayasa, settingan gitu. Kalau sekarang dia tidak lagi cewek-cewek, tapi minta-minta sudah. Iya, saya kira bukan cewek-cewek, tapi minta-minta. So pastilah, so pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing, dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa, ini peristiwa politik pastinya, dalam perspektif saya. Ya. Kepada PDI Perjuangan, kalau memang mau masuk ke dalam, tolong disiplin dengan koalisi yang sudah dimasuki, gitu. Tegak lurus kepada Pak Prabowo, jangan sampai nanti ya loyalnya kepada bukan presiden. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, karena kemarin itu kita baru mengetahui kalau Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo itu habis bertemu gitu ya dari postingannya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kali ini nih ada komentar dari ya biasa orang-orang yang suka membuat narasi, membangun narasi yang ya kalian udah tahu lah ya. Jadi langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Kan sebentar lagi ada agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian Prabowo juga akhir-akhir ini diisukan akan bertemu dengan Megawati. Cuma Pak Jokowi malah mendahului pertemuan dengan Pak Prabowo. Ini tanggapannya gimana? Oke, karena saya harus menghargai tuan rumah, saya jawab dua hal ya. Pertama, jangan lupa tanggal 14 ya, tanggal 14 Oktober itu masih bertempat di Balai Sudirman ya. Di Balai Sudirman kami mengundang kawan-kawan semua elemen ini kegiatan terbuka untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan, berkumpul, bertemu, bertemu, kompak dan bergerak. Itu jangan lupa ya, itu satu. Nah yang kedua soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa, ini peristiwa politik pastinya, dalam perspektif saya. Ya. Jadi tahu nggak siapa yang mengundang duluan? Oke, saya juga tidak tahu. Tapi begini, kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia lame duck office. Dan tidak ada lagi, ini mohon maaf, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono. Ketika dia hadir di pelantikan MPR DPR, tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya, dan paling mulia tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan tuntut Jokowi. Adili Jokowi, termasuk nanti tanggal 14 Oktober saya kira kita akan keluarkan hal yang sama, mudah-mudahan seperti itu juga, selain tidak dilantiknya Gibran Rakabuming Raka. Nah ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa dua hal, dia masih bisa menguasai Prabowo, dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Benar, ini responnya Bung Refli dari pertemuannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu katanya yang berkepentingan itu Pak Jokowi itu. Kenapa ya seperti itu gitu ya? Tapi ngomong-ngomong
sebelum kita lanjut nih ya, karena ini belum selesai nih apa yang dikatakan oleh Bung Refli. Aku dari tadi tuh agak salfok sama salah satu komentar gitu. Ya menurutku ini menarik dan masuk akal juga sih pertanyaannya. Loh, salahnya apa? Memang nggak boleh Jokowi ketemu Pak Prabowo. Wong presiden ketemu dengan menterinya. Tuh, masuk akal kan? Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi yang dibicarakan secara serius yang tentu tidak untuk konsumsi kita. Untuk konsumsi kita kan cukup dengan bahwa dia bertemu, ada foto dibuat, ada equil di sana, selesai kan begitu. Itu konsumsi publiknya. Tapi pasti ada pembicaraan yang serius. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah dua hal. Bukan salah satu, dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Fufu Fafa, itu dugaan saya, ya. Dan yang kedua adalah titipan dia di kementerian itu mudah-mudahan agar dilaksanakan oleh Prabowo. Berarti ada upaya cawe-cawe ya Pak di sini? Saya kira kalau cawe-cawe itu dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta sudah. Iya, saya kira bukan cawe-cawe, tapi minta-minta. Beda dong, kalau cawe-cawe itu colek-colek, kamu gini. Tapi kalau minta-minta, I'm begging, saya minta. Beda-beda, beda ya. Oke, apalagi cukup. Pak, kan ada isu kalau PD itu ada rencana gabung ke pemerintahan Prabowo. Apakah ini juga salah satu upaya Pak Jokowi untuk memutus? Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu kelompok yang tidak galau dengan PDIP mau gabung atau tidak dalam pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi. Dan ruang oposisi itu lebar sekali. Makanya saya katakan, selamat datang Liberté di sana, ya. Kemudian Egalite dan Fraternité. Jadi mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat atau orang yang kritis. Kalau kritisisme, perbedaan pendapat itu masih diakui sebagai hak konstitusional, kita tidak perlu khawatir ada yang beroposisi atau tidak. Sebentar. Bung Refli kok mengatakan semoga Pak Prabowo tidak mewarisi sikap Jokowi di mana memenjarakan orang yang berbeda pendapat. Emang pernah? Kalau semisalkan itu benar, pernah nih Pak Jokowi memenjarakan orang yang berbeda pendapat dengan Pak Jokowi. Harusnya sampai detik ini bukannya orang jadi nggak berani nih ngomong mengkritik Pak Jokowi. Tapi buktinya sampai sekarang, sampai detik ini menjelang purna tugasnya ya kan, tinggal beberapa hari lagi, masih banyak orang-orang yang menghina Pak Jokowi dengan kata-kata kasar, dengan ya yang seperti udah kita tahu lah ya kayak gitu loh. Kan nggak masuk akal ya kan? Kalau semisalkan benar Pak Jokowi memenjarakan, harusnya orang-orang itu yang selama ini sudah mengatakan, sudah menghina Pak Jokowi, itu ya tidak berani bersuara lagi kan harusnya. Ya pasti takut dipenjara lah. Kalau dibilang pertemuan dalam rangka apa, kedua tokoh ini memang kerap bertemu dan ya sesekali bertemu di luar makan kan gitu. Dan pembicaraan saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih, tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan bicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Ya. Ada kaitannya juga nggak Pak dengan pertemuan, kabar pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega juga? Dibahas soal itu juga nggak sih Pak? Saya belum dengar ya, nanti saya cek, tapi sepertinya nggak ada. Jadi Pak Prabowo mungkin ada diskusi, mengajak Pak Jokowi diskusi mengenai kabinet gitu kan? Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak, tapi biasanya secara umum mungkin ada 1-2 disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam, ini baru nanti siang saya rencana ketemu. Nah ini nih respon dari Pak Dasko ketika ditanya mengenai pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya kalau menurutku ini hal biasa gitu, kenapa sih orang-orang kayak melihat hal ini tuh kayak
hal yang kayak tadi yang disebutkan oleh Bung Refli. Punya tujuan, kayak ini tujuannya Pak Jokowi meminta-minta kayak gitu. Padahal biasa-biasanya juga biasa aja gitu loh ketemu kayak gini. Dan kalau konteks sekarang itu kan Pak Presidennya kan masih Pak Jokowi ya kan. Ya wajar aja gitu Pak Jokowi bertemu dengan menterinya gitu, menyantap makan malam bersama kayak gitu kan ya nggak apa-apa, hal wajar gitu. Apalagi ditambah dengan Pak Prabowo ini kan akan melanjutkan. Jadi ya kenapa, apa salahnya gitu loh. Seriusan ini. Oh. Seriusan. Anak abah sampai melakukan kayak gini. Ya ampun seniat banget sih. Sampai dibulutin segala. Angle-nya ketemu pas. Kebetulan. Astagfirullahaladzim. Apa? Kalian mau ngapain dengan kedua foto ini? Mau mencari kesalahannya? Mau mengatakan bahwa foto ini rekayasa, settingan gitu. Pertemuan Bapak Jokowi dengan Prabowo itu kalian mau menyebut settingan atau apa? Maksudnya? Astagfirullah. Sampai dibuat di Ini kenapa nih? Ini maksudnya tuh kenapa sih orang-orang tuh sampai segitunya itu? ada 4 persamaan katanya dari foto. Astaga. Apa itu tulisan kecil? Semua presisi perfect. Presiden memang sejak awal udah ngatakan akan datang di pelantikan. So pastilah, so pasti Pak Presiden hadir di pelantikan nanti 20 Oktober. Dari DPR ke istananya bareng-bareng dengan Pak Prabowo. Nah, karena Pak Presiden kan nanti acaranya kan bisa sambut ya. Jadi Pak setelah pelantikan di DPR, rencananya Pak Presiden ke-7 akan lebih dulu berangkat ke Ismer. Kemudian nanti Pak Presiden Prabowo menyusul. Acara bisa sambut, ya sudah. Jadi hadir di DPR, hadir di DPR. Ini yang sebelumnya pernah ramai juga ya, soal apakah nanti Pak Jokowi akan hadir atau tidak di pelantikan. Apalagi ditambah kemarin itu sempat ada statement, ada jawaban dari Pak Jokowi yang sempat ditanya wartawan. Sebenarnya kalau kita melihat wawancara itu ya, tidak jelas karena itu kan banyak yang bertanya ya kan. Tidak jelas ini Pak Jokowi itu menjawab yang mana gitu loh. Tapi kalau kita mendengarkan pertanyaan di akhir sebelum Pak Jokowi menjawab ya, itu tuh pertanyaannya apakah nanti kegiatan Pak Jokowi setelah pelantikan gitu loh, setelah purna tugas kayak gitu. Nah makanya di situ Pak Jokowi menjawab, oh mau pulang Solo dulu gitu. Mungkin maksudnya Pak Jokowi mau di sana dulu ya kan. Kalau misalkan nanti kira-kira ada apa gitu, ada kegiatan apa ya nanti dipikir setelah ada di Solo kayak gitu loh. Makanya ini nih salah satu contoh di mana jangan mudah menelan berita itu mentah-mentah gitu. Karena ya akhir-akhir ini menuju Pak Jokowi purna tugas ini banyak sekali trik-trik ya, upaya-upaya untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau menurunkan citranya Pak Jokowi menjelang purna tugasnya kayak gitu. Itu sebetulnya semua itu bukan informasi, tapi itu framing ya. Dari sumber-sumber yang bernama bocor halu. Bocor halu, disebut halu karena itu sebetulnya halusinasi dia sendiri gitu. Dan karena halunya banyak sendiri, jadi halus. Oh, jadi sebetulnya begitu ya. Iya. Jadi bocor halus itu adalah Plural. Iya, plural. Iya. Karena halu. Dari halu ya. Iya, betul. Iya, banyak halunya memang. Misalnya dalam acara terakhir itu mengatakan, Pak Jokowi jangan memproses KPK. Loh, Pak Jokowi ini masih menjabat sampai tanggal 20. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia ini nggak ngerti aturan, nggak ngerti konstitusi. Gitu loh. Si temponya. Temponya ini, ya, bocor halu, bukan tempo ya. Bocor halu. Menurut saya kita harus membedakan antara tempo dengan bocor halu. Oknum ini oknum. Oknum. Belum tentu tempo seperti itu. Bocor halu aja ini. Kalau saya lihat ini, apa namanya, nyinyir-nyinyirnya gitu ya kan, halu-halunya itu ya cuman mereka-mereka aja gitu loh. Kita udah baca di media massa bahwa wacana PDI Perjuangan masuk ke dalam itu menguat. Bahkan sudah ada nama-namanya. Ada Pak BG,
Budi Gunawan ya, ada Budi Budi Gunawan. Gunawan, ya, ada Oli Dondo Kambe, ada Abdullah Azwar Anas. Ya. Gitu. Ya, kalaupun misalnya masuk, menurut saya persoalannya bukan apakah masuk atau tidak masuk, tapi corak pemerintahan seperti apa, suasana seperti apa yang akan terbangun Ya. pada saat nanti kader-kader PDI Perjuangan ini masuk ke dalam eksekutif. Apakah kemudian akan menjadi aset atau akan menjadi beban? Oke. Itu pasti persoalannya. Pasti itu yang jadi pertimbangan dari sisi Pak Prabowo dan tentu saja dari kita sebagai masyarakat. Gitu. Kita tentu ingin kekuatan politik personalia yang masuk ke dalam pemerintahan itu memperkuat pemerintahan, mempercepat proses-proses yang terjadi, membuat kualitas kebijakan publik pemerintah Prabowo Gibran menjadi lebih berkualitas, kan gitu Mas, gitu. Kalau misalnya Pak Prabowo mau ke kanan, nah pertanyaannya, ini kader-kader PDI ke kanan juga atau ke kiri, kan gitu. Gitu. Pertanyaan ini saya pernah ajukan untuk Golkar, pernah saya ajukan untuk Airlangga Hartarto. Waktu itu saya menilai atau beranggapan bahwa Airlangga itu kalau pemerintahan mau ke kanan dia suka ke kiri, gitu. Nah jangan sampai kasus ini diulangi oleh PDI Perjuangan, gitu. Jadi kita ini istilahnya ya kasih warning lah kepada PDI Perjuangan. Kalau memang mau masuk ke dalam, tolong disiplin dengan koalisi yang sudah dimasuki, gitu. Tegak lurus kepada Pak Prabowo. Jangan sampai nanti ya loyalnya kepada bukan presiden, gitu loh. Kan Anda ini mau jadi menteri itu, ya berarti Anda itu pembantunya presiden. Jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan presiden, kemudian malah malah tidak dikerjakan, gitu. Karena ada dual loyalty itu betul, ya. Betul. Oh, ini media Bung Kodari itu mengomentari media yang adalah gitu. Kalian kayaknya udah tahu ya, karena tadi udah disebut gitu. Yang seringkali memberikan informasi tapi jatuhnya itu gimana ya? Kayak framingnya terlalu jauh dari faktanya, kayak gitu loh. Dan itu juga kayaknya banyak yang menyadari hal itu gitu. Kalau menurut kalian gimana nih, sobat-sobatku? Apakah kalian sepakat dengan itu? Sebenarnya gue capek mau jelasin sama orang-orang seperti kalian ini loh. Tapi apa boleh buat, gue harus tetap jelasin sama kalian biar kalian itu benar-benar paham dan mengerti apa itu konstitusi. Buka mata hati kalian, nih gue jelasin ya. Jokowi tidak pernah mengubah konstitusi ataupun menyalahgunakan jabatannya selama masa kepemimpinannya. Sesuai dengan UUD 1945, perubahan konstitusi hanya bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui proses formal. Ya. Dan Jokowi juga tidak pernah mengusulkan atau berinisiatif melakukan amandemen tersebut. Ia juga menegaskan secara publik bahwa ia mematuhi batasan konstitusi tentang masa jabatan presiden maksimal itu 2 periode. Seperti pernyataannya pada Juni 2021 bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk periode ketiga. Ya. Selain itu, setiap kebijakan pemerintahan Pak Jokowi selalu diawasi oleh lembaga-lembaga negara seperti DPR, BPK, dan Mahkamah Konstitusi. Mereka-mereka ini yang memastikan bahwa tindakan Pak Jokowi selalu sesuai dengan konstitusi. Ya. Bukti lain dari komitmen Pak Jokowi adalah fokusnya pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, yang dimana diawasi ketat oleh berbagai lembaga independen. Ya. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menunjukkan bahwa tidak ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan di bawah kepemimpinan beliau. Jadi kalian kalau tidak tahu apa-apa tentang konstitusi, mendingan diam. Atau kalau pengen tahu, ya cari tahu, banyak membaca, cari berita yang valid. Jangan scroll-scroll TikTok, terus lihat berita yang
tidak benar, udah kalian fitnah kiri kanan. Aduh, udahlah, nggak usah benci-benci. Waras dikit lah. Agak Jokowi itu udah baik, udah bagus dah. Tuh, sudah dikasih tunjuk tuh bagaimana tuduhan orang-orang ya kan. Bagaimana nih sobat-sobatku, menurut kalian, pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan sobat-sobat semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan kembali lagi ya. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.